Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Siapa di sini yang udah mandi? Boleh angkat tangan. Nah, Kanita juga mau tanya, siapa di sini yang udah siap ibadah Sabtu ceria? Aku dong, Kanita. Aku udah siap. Wow, udah mandi, udah siap. Mantep nih Kak Reni. Keren. Sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah Sabtu ceria. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin Kanita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Untuk hari ini. untuk hari ini. Kami bisa. Beribadah. Sabtu ceria. Sabtu ceria. Kami bersyukur. Kami bersyukur Sebab Tuhan hadir hadir di rumah kami. di rumah kami. Sekarang Sekarang kami mau memulai ibadah Sabtu ceria. ibadah Sabtu ceria. Berkati ya Tuhan Berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama Kanita katakan Amin. Kalian ini tahu cerita tentang Naaman nggak? Tahu Kanita? Yang Naaman itu yang punya sakit kusta kan? Betul. Nah, kita sekarang mau nyanyi lagu ini ya adik-adik. Oke. Jadi mulai dari kanan kiri ya. Naaman sakit kusta disuruh berpisah, menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1 bukit, 2 bukit, 3 4 5 6 bukit, 7 bukit. Naaman sekali lagi ya. Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh berpisah, menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1 bukit, 2 bukit, 3 4 5 6 bukit, 7 bukit. Naaman sembuh. Sampai berapa kali ya adik-adik Naamannya baru sembuh? Belum 7 kali. Boleh bikin angka 7-nya? Bukan dari awal ya. Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1 bukit, 2 bukit, 3 4 5 6 bukit, 7 bukit. Naaman sembuh. Naaman sembuh. Naaman sembuh. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren banget ya kalian ini. Tuh Naaman taat disuruh menyelam 7 kali, Naaman jadi sembuh. Dan yang melakukan mukjizat itu siapa kalian ini? Tuhan Yesus. Betul, karena Tuhan Yesus yang sudah angkat semua penyakit kita. Seperti pujian kali ini. Lagunya Aku Bahagia adik-adik. Jadi boleh kasih senyum yang terbaik. Yang paling manis. Cakep. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia,
Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sama kayak pujian ini adik-adik, kita menyanyi kasih Yesus indah oh indah. Ikutin gerakan Melanie dan Karina ya adik-adik. Oke Kak Melanie. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang berlari, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kita nyanyi apa ya adik-adik? Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang berlari, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang berlari, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik kakak persilakan duduk. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Pastikan kita berfokus sama Tuhan ya adik-adik. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
kalian berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan dalam namamu Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan yang luar biasa sehat. Nah, hari ini Kak Hengi mau membawakan kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ke 19. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan? Jika sudah, duduk dengan manis ya. Oke, nah Kak Hengi punya seorang teman. Siapa ya kira-kira temannya Kak Hengi? Mau melihat teman Kak Hengi siapa? Miss Hengi akan kasih lihat. Trala. Nah, Kak Hengi punya seorang teman. Teman Kak Hengi ini adalah seorang anak perempuan dari Israel. Nah, adik-adik, tapi walau dia seorang anak perempuan dari Israel, tapi dia merupakan seorang tawanan. Ya, waktu itu dia dibawa oleh tentara Aram. Ya, jauh dari negerinya, dibawa ke kerajaan Aram. Nah, anak perempuan Israel ini dia menjadi seorang pelayan di rumah seorang istri panglima tentara Aram yang hebat, yang luar biasa. Nah, sang anak perempuan Israel ini dia seorang anak yang rajin, ya, seorang anak yang taat, bahkan dia juga seorang yang tahu dan mengenal tuan dan nyonyanya. Nah, waktu itu dia melihat nyonyanya sedang bersedih, ya. Nah, waktu itu ketika dia sedang mengantar makanan, ya, untuk nyonyanya, dia melihat nyonyanya bersedih. Kenapa nyonya aku bersedih? Dia bertanya, kenapa nyonya aku bersedih ya? Kenapa? Wah, dia sangat peduli nih karena dia bertanya ke nyonyanya. Nah, mau tahu nggak? Nah, istri panglima ini dia bersedih karena ya suaminya menderita penyakit kusta. Nah, walaupun ya suaminya ini adalah seorang tentara yang hebat, seorang tentara yang luar biasa, suka menang perang di mana-mana, tapi ya sang suami ya panglima ini dia punya suatu penyakit, yaitu penyakit kusta. Ya, pada zaman dahulu itu penyakit kusta belum ada obatnya adik-adik. Ya, apalagi kalau misalnya sampai terkena penyakit kusta, dia pasti akan diasingkan, dia pasti akan dijauhkan. Nah, maka dari itu sang istri panglima ini menjadi sedih. Nah, akhirnya karena anak perempuan Israel ini juga tidak melupakan negerinya, ya, dia ingat, wah, dia tahu di negerinya ada seorang nabi yang di Samaria bisa menyembuhkan tuannya. Dia beritahukan kepada nyonyanya, nyonya, di negeri aku di sana ya ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit dari tuanku. Nah, akhirnya sang istri dari panglima ini beserta dengan anak perempuan Israel ini menemui sang panglima tersebut. Nah, ini adalah tadi
panglima kerajaan Aram yang hebat tadi. Ya, dia juga merasa sedih. Aduh, buat apa aku menang perang terus? Buat apa aku menjadi panglima yang gagah perkasa? Buat apa kalau aku punya penyakit kusta? Ya, dia merasa sedih. Dia berpikir bagaimana aku bisa sembuh. Sedangkan waktu itu belum ada obatnya. Nah, datanglah sang istri panglima ini ya menghampiri bersama dengan anak perempuan Israel tadi. Nah, anak perempuan Israel tadi juga bilang, Tuan, kalau Tuan mau sembuh di negeri aku, ada Tuan seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit tuanku. Nah, Naaman merasa tertarik. Naaman merasa, wah, aku mau sembuh, aku harus bertemu dengan nabi tersebut. Akhirnya, ya, setelah diberitahukan bahwa di negeri Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan, ya, sang panglima ini, akhirnya Bapak panglima ini pergi menemui tuannya raja untuk minta izin supaya dia bisa bertemu dengan nabi tersebut. Akhirnya sang panglima pergi bersama dengan prajurit-prajuritnya. Ya, ini pergi bersama dengan prajurit-prajuritnya ke tempat Nabi Elisa. Ya, dia pergi juga nggak dengan tangan kosong. Dia pergi membawa pakaian, membawa emas, membawa perak untuk dipersembahkan, untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Ya, dia pergi ya bersama dengan para tentaranya dengan kereta berkuda ya. Kalau zaman dulu kan pasti perginya pakai kereta berkuda ya. Wah, dia pergi. Wah, berjalan bersama tentaranya, prajuritnya semua pada ikut, dan Naaman bersemangat sekali pergi untuk menemui Nabi Elisa. Ketika Naaman dan prajuritnya sudah berada di depan pintu rumah Elisa, ya, dia mengetuknya. Nah, kemudian adik-adik mau tahu tidak? Yang keluar bukan Nabi Elisa, tapi yang keluar adalah pelayannya dari Elisa. Ya, orang suruhan dari Elisa bilang seperti ini ke Bapak Panglima Besar Kagi. Ya, nama Bapak Panglima Besar Kagi itu tadi Naaman. Berbicara seperti ini, Bapak, kalau Bapak mau sembuh, Bapak harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya, sehingga nanti penyakit dari Bapak akan sembuh. Ya, dibilangnya seperti itu sama pelayannya Elisa. Nah, ketika sudah disampaikan seperti itu, harus mandi di sungai Yordan ya sebanyak 7 kali. Ya, Nabi Naaman merasa kesal. Nabi Naaman merasa gusar. Nah, Bapak Naaman gusar. Bapak Naaman panas hati. Dia bilang gini, aduh, udah jauh-jauh aku datang ya. Bukannya dia bertemu dengan aku langsung, bukannya dia sembuhkan aku langsung datang, pegang ke luka-luka aku, pegang ke penyakit aku, terus berdoa kemudian sembuh. Ini ketemu aja enggak, malah pelayannya yang datang bilang suruh aku mandi di sungai Yordan. Aduh, kayak nggak tahu aja sungai Yordan kayak gimana. Malah 7 kali lagi aku disuruh mandi. Padahal masih banyak sungai-sungai yang lain di Damsyik yang bersih-bersih. Aduh, kenapa aku harus mandi di sungai Yordan? Bapak Naaman panas hati adik-adik. Karena dia merasa nggak terima orang aku datang untuk minta kesembuhan. Ya, terus ketika sudah datang, yang ditemui bukan Nabi Elisa, malah pelayannya. Terus disuruh mandi di sungai Yordan. Bapak Naamannya panas hati, marah. Ya, ngomong-ngomong sendiri nih. Ya, nah prajuritnya ngelihat. Akhirnya prajuritnya nyamperin si Bapak Naamannya. Tuan, kan cuma
cuma disuruh mandi Tuan. Apa susahnya? Kan Tuan mau sembuh kan? Nah, kan cuma disuruh mandi tuh di Sungai Yordan 7 kali. Kan bukan perkara yang susah Tuan, cuma mandi. Ya juga ya, kata Bapak Naaman. Nah, akhirnya Bapak Naaman mau nih, ya, mau pergi ke Sungai Yordan untuk mandi. Nah, tibalah Bapak Naaman ini di Sungai Yordan. Kemudian dia melepas jubahnya, melepas bajunya. Kemudian dia masuk ke dalam sungai. Tadi disuruh sama Bapak Elisanya berapa kali ya? Berapa kali ya tadinya? 7 kali adik-adik. Ya, 7 kali untuk mandi di Sungai Yordan. Akhirnya Bapak Naaman membenamkan diri ya ke dalam Sungai Yordan. Sebanyak tadi dibilang suruh berapa tadi? 7 ya. Kita hitung ya. 1. Bapak Naaman juga berharap-harap cemas. Apakah betul ya cuma dengan mandi doang aku sembuh? Ya, ketika dia mau lagi, wah masih ada 2, dia menyelam lagi. Ketika dia naik lagi, aduh, Bapak Naaman masih melihat, ya masih ada. Ya, kemudian menyelam lagi 3. Kemudian yang keempat, ya masih ada. Kemudian yang kelima, naik lagi, masih ada lagi. Wah, kemudian yang keenam, wah, sudah yang keberapa lagi Kak Henny bilang sudah yang keenam. Tapi coba lihat, masih ada nggak adik-adik? Wah, masih ada penyakit kuskanya dari Bapak Naaman. Wah, tinggal yang keberapa nih? Tinggal yang terakhir, tinggal 1 kali lagi. Kita akan lihat ya. Menyelam, membenamkan diri. 7, kita akan lihat ya. Wah, adik-adik lihat. Wah, Bapak Naamannya sembuh dari penyakit kuskanya. Bapak Naamannya sudah pulih. Wah, keren banget ya adik-adik Tuhan kita. Wah, hebat. Nah, ketika Bapak Naaman pulih, ketika Bapak Naaman melihat, wah, tubuhnya sudah tidak ada lagi penyakit kuska, Bapak Naaman pastinya bersuka cita. Bapak Naaman bersama dengan para prajuritnya ya kembali menaiki kudanya pergi ke rumahnya Bapak Elisa. Ya, nah dia bilang gini ketika tiba di rumahnya Bapak Elisa. Dia bilang seperti ini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kayak gitu. Terus Bapak Naaman mau memberikan persembahan kepada Nabi Elisa ya yang tadi dibawa sama Bapak Naaman berupa emas, perak, pakaian mau diberikan kepada Bapak Elisa. Namun adik-adik, Bapak Elisa menolaknya ya karena Bapak Elisa dia bilang gini, aku hanya pelayannya. Bapak Elisa bilang seperti ini, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Wah, keren banget ya adik-adik. Nabi Elisa tahu ya kalau yang menyembuhkan Bapak Naaman adalah Tuhan. Ya, nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita supaya kita taat mendengarkan perintah Tuhan. Nah, sama seperti Bapak Naaman tadi, taat mendengarkan ketika diminta untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan.
ya akhirnya Bapak Aman mendapat kesembuhan. Nah, kita juga harus taat adik-adik dalam hal apa? Nah, kalau sekarang nih penyakit yang sedang mewabah ya, yang ada di Indonesia bahkan di negara-negara lain itu COVID-19, kita juga harus taat untuk apa? Menjaga kesehatan, untuk taat dalam apa? Protokol kesehatan. Nah, dan juga adik-adik nggak perlu khawatir, ya nggak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita semua. Ya, sampai di sini adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu Sabtu depan di ibadah Sabtu Ceria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yohanes 2 ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini ya? Keren nggak? Keren. Karena firman Tuhan hari ini kita mau diajarin kalau kita harus menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan dan anak-anak yang taat. Seperti Bapak Naaman, dia kan sakit kusta. Terus dia bertemu sama Bapak Elisa. Dan Bapak Elisa nyuruh Naaman ngapain coba tadi Kanita? Menyelam di sungai Yordan. Betul. Dan Bapak Naaman taat sama Bapak Elisa, dan apa yang terjadi? Naaman sembuh adik-adik. Sama kayak kita harus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang percaya sama Tuhan. Betul kali ini, karena hanya Tuhan yang bisa membuat mukjizat. Betul. Kalau adik-adik lagi ngerasa kok susah ya ngerjain tugasnya, kok aku lagi ketakutan, percaya sama Tuhan, maka Tuhan mampu melakukan mukjizat untuk kita semua. Nah, sama kalau kita lagi sakit, kita tumpang tangan di sakit kita dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh gitu, dan jadilah sembuh gitu adik-adik. Mau adik-adik taat sama Tuhan? Mau kali ini? Mau. Oke adik-adik, sekarang kakak dan Kanita mau bawain pengumuman. Pengumumannya Sabtu depan ada Sabtu Ceria di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Pastikan adik-adik sudah mandi dan sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke kali ini. Sekarang kita mau berdoa. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kali ini berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini, untuk hari ini, untuk ibadah, untuk ibadah Sabtu Ceria, Sabtu Ceria hari ini. hari ini. Jadikan kami Jadikan kami anak-anak anak-anak yang taat yang taat dan percaya dan percaya sama Tuhan. sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang Hanya baik. dalam namamu Hanya dalam namamu kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Sama